Oke, jadi apakah sudah bisa kita mulai, teman-teman? Sa Bisa? Bisa atau belum atau udah? Loh, belum share layar, Pak. Oh, udah. Tapi aku tidak tahu ya. Guten Abend dulu semua, Guten Abend, Guten Abend. Guten Abend. Jadi, jadi Naben. hari ini kita mau komposita, cuman, nah ini dia. Aku tidak tahu besar komposita, jadi mau full dijelasin sama kamu, Zak, atau aku jelasin dulu awalnya? Apa itu komposita? Hmm, Atau jelasin aja deh, silakan. Atau ak- gimana ya? Aku juga bingung. bebas, bebas, bebas. Boleh deh kamu dulu mau pakai yang mana? Hah? Pakai biasa Jelasin ini kompositanya apa doang. ini? Berarti jelasin Ya, kompositanya doang kan? ya. Oke. Jadi, hari ini materi kita adalah nomen komposita atau penggabungan nomen ya teman-teman. Ini itu adalah penggabungan nomen kalau misalkan kalian kadang-kadang tuh tahu Grundschule, Hauptschule, Berufsschule itu adalah nomen yang digabung menjadi satu ya. eh Gimana sih cara gabungin nomennya? Dari mana sih kita dapat artikelnya? Karena kan ada dua artikel ya. Contohnya tuh Hauptschule. Itu kan die Haupt dan die Schule. Kalau di sama dia udahlah pakai die Hauptschule. Cuman kalau dia der dan die pakainya yang mana ya kira-kira gitu kan? Nah, hari ini kita bakal belajar itu. Kita akan belajar penggabungan dua nomen. Yang mana di depan, yang mana di belakang. Nah, udah aku jelasin segitu doang. Iya kah, Zaki? Terserah. Oh, boleh. Ya Ya udah, udah, masuk aja. ya udah aku lanjut deh. Masuk aja. Oke, materi hari ini komposita karena ngelanjutin dari bab yang ini. Ya, kemarin kan kita udah setuju pakai berhalo. Jadi kita lanjut ke materi setelah kemarin genus regel, sekarang masuk ke komposita. Seperti yang Kak Flo tadi udah ngomong, komposita itu adalah gabungan dua kata. Sebenarnya komposita ada banyak jenis ya. Oke, di sini kita bisa baca. Die Bildung von neuen Substantiv geschieht in der deutschen Sprache relativ häufig. Gabungan antara dua substantif dalam bahasa Jerman itu sering terjadi, relatif sering terjadi. In einem Kompositum werden verschiedene Wörter zu einem neuen Wort zusammengefügt. Di dalam komposita biasanya akan sering terjadi penggabungan satu kata menjadi kata baru. Oke, dari penggabungan suatu kata menjadi kata yang baru. Ein Kompositum besteht aus mindestens zwei Wörter. Jadi komposita itu selalu terdiri minimal dari dua kata. Oke. Ein Nomen Kompositum kann auch aus vielen verschiedenen Wörtern bestehen. Dan kok nomen kata komposita atau komposita itu bisa juga terdiri dari banyak eh, kata-kata yang berbeda. Oke, manchmal ist ein Nomen Kompositum aus vier, fünf, sechs und mehr Einzelworten zusammengesetzt. Kadang-kadang nomen komposita itu bisa terdiri dari 4, 5, 6 atau bahkan lebih dari satu kata yang digabung. Oke, jadi bisa lebih dari 2, 3, 4, atau 5, bahkan bisa lebih. Oke. In einem Nomen Kompositum bestimmt das letzte Nomen das Genus und den Numerus. Oke. Di akhir kata komposita, oke, jadi kayak contohnya der Tisch plus Decke, der Tisch Decke, maka untuk menentukan artikel dari komposita itu kita menggunakan kata yang pada di akhir atau disebut juga sebagai Grundwort, kata dasarnya. Oke, ein Nomen Kompositum kann sich zusammenstellen aus. Bisa dibentuk yang pertama nomen plus nomen, kedua verben plus nomen, ketiga adjektif plus nomen, terus ada adverb plus nomen. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kita mulai dari nomen plus nomen. Tapi sebelum mulai, ada pertanyaan kah?
Ada yang mau nanya Aja dulu? sih. Ya, Itu kalau misalkan nomennya banyak gitu, berarti tetap aja gitu ya. Yang dibaca artikelnya tuh yang huruf yang kalimat di akhirnya gitu artikelnya. ya, kata yang akhir itu yang menentukan artikel. Jadi walaupun kalimatnya panjang gitu gabungan, kayak contoh di sini yang di nomen plus nomen, das Haus, die Tour, sama der Schlüssel. Lihat di situ ada tiga artikel, das Haus, die Tour, sama der Schlüssel. Kalau dia digabung jadi der Haustur Schlüssel. Kenapa? Karena bisa kalian lihat di sini, eh, di sini artikelnya der Schlüssel, di sini Schlüssel di akhir ya. Maka menggunakan artikel dari Schlüssel, der Schlüssel. Oke, dan kita lanjut. Untuk artinya, ini hanya gabungan aja ya. Kayak misalnya Tisch sama Decke, di Tisch Decke. Decke tuh apa ya? Kayak semacam, sebentar kita coba translate. Plafon, oh kayak, sabar, matiin aja. Taplak gak Ini sih taplak? Tisch. Iya, dia taplak. Der Tischdecke berarti artinya taplak meja. Dia menjadi gabungan satu, jadi satu aja, satu kata. Oke. Terus contoh keduanya, das Haus, die Tür sama der Schlüssel. Kalau digabung jadi der Haustür Schlüssel adalah kunci rumah, kunci pintu rumah. Oke. Emang panjang, tapi biasanya komposita itu ada penjelasannya. Lihat kayak di sini, eine Tischdecke ist eine Decke für den Tisch. Oke. Eine Tischdecke, taplak meja adalah taplak untuk sebuah meja. Oke. Contoh lagi, yang ini, ein Haustürschlüssel ist ein Schlüssel für die Tür eines Hauses. Kunci pintu rumah adalah sebuah kunci untuk pintu rumah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau aku lanjut aja? Lanjut. Oke, verb plus nomen. Berarti gabungan antara verben sama nomen. Oke, contoh. Warte, warten itu verben ya, sama das Zimmer, ruangan atau kamar. Kalau digabung, dia jadi das Warte Zimmer. Artinya apa? Artinya adalah ruang tunggu. Oke, Rasieren itu verben ditambah nomen der Apparat. Oke, jadi der Rasier Apparat. Penjelasannya apa? Ein Wartezimmer ist Hah? ein Zimmer in dem man wartet. Ah, ein Wartezimmer, uh, sebuah ruang tunggu adalah sebuah ruang di mana orang menunggu. Lanjut bawahnya, ein Rasierapparat ist ein Apparat mit dem man sie rasiert. Nah, kalau begini. Alat Hmm, alat cukur adalah sebuah alat yang dengannya orang mencukur. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Aku udah bahas dua, nomen plus nomen sama verben plus nomen. Ada Pas pertanyaan Kak, kah? pas. Oke, Bis film. Oke lanjut ke adjektif plus nomen. Adjektif itu adalah sebuah kata atau keterangan yang untuk menerangkan. Oke. Plus nomen. Alt plus das Papier. Das Alt Papier. Oke. Frisch plus das Fleisch. Das Frisch Fleisch. Penjelasannya, Alt Papier is altes Papier. Alt Papier itu adalah kertas tua. Oke.
is altes Papier adalah sebuah kertas yang tua, yang udah lama, kertas lama. Fresh flies is flies, fresh daging segar adalah daging yang segar. Sebenarnya untuk komposita ini sebenarnya hanya penggabungan aja dari supaya kata ini tuh lebih jelas gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan kita tinggal ngomong daging segar, kertas lama atau ruang tunggu, kan kayak gitu. Cuman kalau di bahasa Jerman mereka biasanya menggunakan komposita atau gabungan antara dua kata dijadi satu supaya menjadi kata baru yang menerangkan suatu situasi. Oke, terakhir ada adverb plus nomen. Oke, keterangan ya, adverb plus nomen. Link di kurve. Die Linkskurve. Nicht der Raucher. Nicht Raucher. Okay. Eine Linkskurve ist eine Kurve, die nach links geht. Links, sebuah kurva kiri adalah sebuah kurva yang bergerak ke arah kiri. Oke. Okay. Ein Nichtraucher ist eine Person, die nicht raucht. Seseorang yang tidak merokok adalah kalau ngomong orang tidak perokok, bukan perokok adalah sebuah orang yang tidak merokok. Oke, sampai sini pahamkah? Mau lanjut ke Fugenzeichen, penambahan Zeichen itu tanda. Ada pertanyaan? Faina? Oke, lanjut. Werden zwei Nomen einander gereiht, geschieht dies bei der Mehrzahl dieses Wortkombination problemlos. Oke, dari dua kata satu sama lain word combination dikombinasi problemlos itu tidak ada masalah. Contoh das Fenster plus das Glas. Das Fenster Glas atau der Kredit plus di kredit karte. Maksudnya di sini nggak ada penambahan kata di tengah-tengah komposita. Karena beberapa komposita memiliki penambahan di tengah-tengah kompositanya seperti Arbeitslos dari kata die Arbeit plus adverb los artinya pengangguran. Okay. Etwa bei 30% der Zusammensetzungen wird ein sogenanntes Fugenzeichen eingefügt. Sekitar 30% dari penggabungan akan ada yang disebut sebagai Fugenzeichen atau penambahan tanda. Oke, ein Fugenzeichen ist ein Verbindungslaut zwischen den beiden Worten. Tuh, ein Fugenzeichen ist ein Verbindungslaut adalah sebuah konektoren atau penggabungan antara dua word atau dua kata. Seringnya ditambahkan es, en atau er. Leider gibt es keine festen Regeln für die Einfügung eines Fugenzeichens. Sayangnya nggak ada kayak aturan khusus untuk penambahan dari Fugenzeichen ini. Ya. Relativ häufig ist das Fugens-S anzutreffen. Kebanyakan atau keseringan itu adalah penambahan S sebagai kata penghubung di tengah. Oke, kita lanjut. Terus einige ausgewählte meisten dienen die Fugenzeichen der Aussprache. Oke, lanjut. Einige ausgewählte Beispiele seltener. Oke. Fugenzeichen seltener, jarang atau sering Verben von
infinitive felt weg dihilangin terus plus nomen. Maksudnya apa sih? Kayak misalnya contoh lesson sama di Brili. Oke, jadi di lesson Brili. Jadi kalau penggabungan antara verben plus nomen biasanya en itu dihapus atau kadang e-nya ikut dihapus. Oke, contoh Baden plus das Zimmer jadi Badezimmer. Ya, itu untuk yang N-nya saja yang dihilangin. Tapi ada juga yang kedua-duanya dihilangin. Contoh Schlafen plus das Zimmer. Das Schlaf Zimmer. E sama N dari Schlafen ya, hilang. Oke, lanjut ke Fugenzeichen häufiger Anschluss. Oke. Untuk kata penghubung penambahan tanda S atau S, ini yang sering kita temuin, itu biasanya sering dengan kata-kata yang berakhiran auf, tum, ling, ion, tet, heit, kite, chef, zix, sama itu biasanya ada penyambung katanya E sama S. Contoh, die Geburt, der Tag, das Geschenk. Akhirannya T. G dan ya. Das Geburtstagsgeschenk. Jadi ada penggabungan, ada penambahan kata, ada penambahan huruf S di situ ya. Die Gesundheit der Minister. Der Gesundheitsminister. Kesehatan dari menteri. Oke, ini sama aja. Ada lagi contohnya di sini dengan EN. Meisten die entsprechende Pluralform. Kalau dia ditambahkan EN, biasanya dia merupakan dari bentuk pluralnya. Jadi der Student, die Student, Studenten. Terus twice. Jadi karena penambahan en ini dari bentuk plural dari kata itu sendiri, der Student jadi die Studenten. Kalau dia masuk dalam komposita, jadinya der Studenten Ausweis atau kartu siswa, kartu pengenal siswa. Oke, die Straße, pluralnya die Straßen, oke, ditambahkan die Bahn, die Straßenbahn. Oke, lanjut. Nanti kita langsung masuk ke Aberhalo aja buat latihan. Fugenzeichen ER. Penambahan ER. Meisten sama expressende plural form berasal dari bentuk jamak dari kata yang kita pakai. Oke, das Kind, das Zimmer, Kinderzimmer. Karena das Kind pluralnya die Kinder. Das Wort pluralnya die Wörter, das Buch, das Wörterbuch. Buku kata. Oke. Das Mann, der Gesang, der Verein. Männer, Gesangsverein. Oke, ini ada contoh beberapa komposita panjang yang tadi aku bilang di awal. Kalau komposita itu bisa lebih dari 2, 4, 3, 6, ya, atau lebih. Bahkan ini ada yang ada sekitar 10 atau 11 kata. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum masuk latihan? Kaget sih, Kak. Memang beberapa juga kata-kata yang sepanjang ini sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanya? Ada? Langsung masuk latihan aja. Oke, kita langsung latihan. Flow? Oke, aman, aman, aman. Jadi kita langsung masuk ke Yubung 1 karena sepertinya penjelasannya sudah semua ya. Seperti yang tadi udah dijelasin bahwa kalau misalnya penentuan artikelnya itu dari nomen terakhir. Nah, jadi di Yubung 1 ini
Contohnya adalah der computer course. Der-nya dari mana? Dari course. Walaupun sebenarnya komputer juga der. Tapi di sini diambil dari course. Padahal ya gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke Yubung 1. Ada yang mau jawab atau aku kasih lagi contoh yang nomor 1? Oke, kita langsung masuk aja ya. Sepertinya Bang sangat bersemangat. Silakan Bang, yang A. Wörterbuch. Waterbook. Das Wörterbuch, genau. Das Wörterbuch, genau. Lanjut. B. Ini kayaknya nggak susah banget lah ya. Jangan ada yang nggak tunjuk tangan. Der Staubsauger. Oke, der. Eh, bener gak sih Kak? Sauger saya Tunggu, lupa. tunggu. Tunggu, aku juga lupa. Aku juga lupa. Tapi setahu aku das. Bentar ya. Sauger. Sauger. Gak ada artikelnya, Benar, tapi benar. Der, Der, der Sauger. der der. Sauger. Oke, der Staubsauger. Oke, lanjut nih Indah deh, Indah. Indah C. Silahkan Eh, Indah. der video recorder. Der video recorder. Benar. Oke, der video recorder. Lanjut. Mau lagi nih? Angel, silahkan Angel. Silahkan Angel D. Yang D, Iya, das yang D. Mittagessen. Apa? Sekali lagi, sorry nggak dengar. Das Mittagessen. Genau, das Mittagessen. Lanjut yang E. Ada yang mau E? Gak susah kan? Gak susah sejauh ini. Intan mau kah? Iya, der camping bus. Genau, der Gimana? Campingbus. Der Campingbus. Lanjut yang F. Yang F. Ayo. Mana ini yang biasa rajin jawab? Diki, Aldo, terus Kak Ika. Der Wasserkocher. Apa? Der? Der Wasserkocher. Genau, der Wasserkocher. Itu tadi siapa sih yang jawab? Diki ya? Ya, Ya, thank you, sama Diki. das Mineral Wasser. Das Mineral Wasser. Oke, genau. Yang H terakhir, Kak Lesliani. Kak, bacanya nggak bisa, tapi jawabannya der. Baca aja dulu, nggak apa-apa. Biar aku ingin. Takut salah Kak. Oke, aku baca, kamu baca ya. Jadi, der Ya. Kühlschrank. Kühlschrank. Der Kühlschrank. Kühlschrank. Genau, Kühlschrank. Oke, Der, sejauh ini kayaknya agak gampang ya. Ya, der Kühlschrank. Tadi yang di bawah ini udah dijelasin sama Kak Zaki. Dan hubung yang ada S-nya, ada ininya, ada itunya. Jadi kita langsung masuk aja ke Yubung Cuai ya, sepertinya, teman-teman. Yang Yubung Cuai, tunggu deh, kita tunggu dulu bentar. Oh, yang Yubung Cuai, silahkan kerjain dulu 2 menit dari sekarang, karena ini kayaknya bakal nyari-nyari kedua artikelnya. 20.30, silahkan langsung angkat tangan yang mau. Oh, aku kasih contoh aku kasih contoh yang A dulu ya. Oke, boleh. Ini artikelnya di zona. Yang ini Oh iya, aku der belum jelasin ya. Shrimp. Sorry. Penggabungannya, kan tadi aku udah ajarin yang masukin di tengah, ada yang kalian masukin S, N, atau ER. Oke. Di sini dia kalau belakangnya E dia ditambah N, berarti di sini der karena kata akhirnya shrimp, zonen shrimp. Oke, Kak mau nyoba Kak? Oke, boleh. Nomor yang B ya, silahkan. Ya. Di Wohnung sama di Tour. Di Wohnung plus di Tour. Jadinya, Di Wohnungstour. genau, di Wohnungstour. Oke, thank you. Itu Biki ya. Thank you, Biki. Lanjut. Mbang.
Die, die Blume, die Vase, Genau. Mhm. die Blumenvase. Die Blumenvase. Genau. Die Blumenvase. Lanjut. Yang D. Kak Resliani maukah? Oke, kita ganti aja. Izas, silahkan Izas. Yang D ya Kak, Oke, yang D. der Beruf plus die Schule. Jadinya die Genau. Berufsschule. Genau. Die Berufsschule. Yang terakhir. Kak Resliani maukah? Soalnya Kak Resliani angkat tangan. Kak Resliani, maukah? Oke, kayaknya nggak mau. Ada yang mau, ada yang mau, ada yang mau. Indah mungkin. Kaila. Moh. Tumben Moh tidak bersuara. Kak Dwi, Kak Intan. Ada banyak nih. Ada yang mau? Tidak ada yang mau? Ayo, ayo, angkat tangan, angkat tangan. Moh, tumben gak angkat tangan, Moh. Kak Dwi. Oke. Izas lagi. Oke lah, Izas silahkan. Yang lain tidak mau tunjuk tangan. Das Wort plus Genau. das Buch. Das Genau. Wörterbuch. Genau, das Wörterbuch. Tadi alasannya sudah diberitahu ya. Oke. Sudah selesai Yubung Choi. Ada yang mau ditanya seputar Yubung Choi dan Yubung Eins? Oh, Kak Reslani lagi keluar. Oke, Kak. Aman, aman, aman. Ini agak gimana ya? Agak ngelibet gitu Kak. Jadi kan pas mau nyambungin itu kayak masih susah-susah. Nah, cara Iya. ngambil bisa jadi Wohnung, bisa jadi Berufs, bisa jadi Zonen. Itu tuh tadi gimana sih Kak? Tadi kan udah jelasin ya, cuma masih belum paham gitu. Nah, kalau itu aku taunya secara otodidak juga, jadi aku tidak begitu mengerti. Tadi udah dijelasin sama Kak Zaki, tapi aku tidak bisa jelaskan ya teman-teman. Silahkan Kak Zaki kalau mau dijelaskan kembali, karena emang sepertinya ini sangat beribet ya. Iya, jujur sama otodidak juga aku dapatnya karena biasa baca dan tahu cara penggunaannya aja. Eh, Kalau misalnya mau menggunakan komposita, setidaknya kalian bisa membuat satu kata dari dua kata. Contohnya, yang tadi kamu bilang kan ini kan penggabungan kan antara dua kata kan di Wohnung sama di Tur. Oke. Jadi kayak misalnya kalau misalnya kamu ngomong bahasa Indonesianya eh, pembatasan kecepatan ya, atau batas kecepatan. Itu kan dalam bahasa Indonesia kan terdapat dari dua kata kan, batas sama kecepatan. Nah, dalam bahasa Jerman sebenarnya juga sama, dua kata juga, tapi digabung jadi satu. Apa sih bahasa Jermannya batas kecepatan? Bahasa Jermannya batas kecepatan itu kalau nggak salah Geschwindigkeitsbegrenzung. Batas kecepatan. Jadi kalau kalian mau bangun ini, setidaknya kalian tahu dulu bahasa Indonesianya apa. Yang tadinya ada dua kata dalam bahasa Indonesia, ketika kalian mau masukin ke bahasa Jerman, masukinnya jadi satu kata aja. Jadi dibuat satu kata, walaupun aslinya dua juga. Nah, maksudnya tuh pertanyaannya adalah kenapa bisa ditambah S, terus tambah N, terus ditambah Worter, gitu. Nah, dia nanya Nah, tuh ya itu. itu apa itu berpola apa gimana Kak? Jadi setiap ada Wohnung tuh pasti Sebenarnya tadi itu S, berpola. G itu pasti Ya, S Tadi tuh, gitu Kak. tadi tuh tadi berpola. ada Sebenarnya nih. tadi tuh di awal dijelasin. Nih, tadi yang S, yang akhirannya ES, itu biasanya sering ditemukan dalam penggabungan suatu kata, itu kalau katanya berakhiran auf, habis itu ling, ion, tet, height, kite, shaft, zix. Sama Kak Jaki, Ah, bisa diulang lagi Kak? Saya mau nyatet Kak, takut ada komposisi kata yang keluar di ujian. kalau kompresi ini sebenarnya nggak masuk ujian, tapi ini penting untuk level-level selanjutnya karena uh, semakin jago kalian menggunakan komposita, semakin kelihatan tingginya level kalian dalam berbahasa Jerman. Tapi aku jelasin ulang,
Oke, komposita tadi adalah gabungan antara dua atau bahkan lebih dari kata, ya, bisa lebih. Dan biasanya di tengah-tengah penggabungan kata dari komposita itu terdapat eh, imbuhan, Zugenzeichen tuh imbuhan, sorry dari tadi aku nggak dapat artinya. Imbuhan yang paling sering ditemukan itu adalah ES, EN, sama ER. Terus untuk imbuhan dalam komposita itu biasanya seltener atau off, itu artinya jarak atau sering, itu dari verben infinitif. Berarti untuk yang di imbuhan biasanya adalah dari bentuk verben plus nomen. Oke, bisa dilihat di sini contohnya lesson plus dibrilli. Lesson itu verben, dibrilli itu nomen. Ya, karena di sini lesson adalah nomen dan biasanya untuk imbuhan itu dari menggunakan verben infinitif plus nomen. Jadi dari lesson plus dibrilli dia jadi di lese brilli. N-nya hilang. Dari lesson N-nya dibuang jadi di lese brilli. Oke. Ada juga yang EN-nya hilang dua-duanya. Hilang EN-nya. Kayak contoh schlafen plus das Zimmer. Das Schlaf Zimmer. Kamar tidur. Oke. Sprechen plus die Stunde. Jadi die Sprechstunde. Artinya tuh janji temu, bukan janji temu, tapi kayak jam berbicara. Kalau misalnya kalian ke dokter, itu ada yang namanya Sprechstunde atau kayak konsultasi lah bahasa Indonesianya. Oke, lanjut. Untuk imbuhan ES sering ditemukan dari penggabungan dua worter dengan akhiran dengan worter yang di tengah-tengahnya sebelum imbuhan itu berakhiran auf, tum, ling, ion, atau kata-kata yang berakhiran t, kayak tet, height, kite, shaft, sich, itu kan t. Oke, sama biasa ditemukan. Contoh, die Geburt, der Tag, sama das Geschenk. Karena di sini akhirat T, ini G, jadi ditambah S. Lihat, karena di sini link G, ini T. Oke, die Gesundheit. Die Gesundheitsminister. Tambah S. Untuk yang imbuhan EN, biasanya, seringnya, itu dari bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. Kayak di der Student, itu bentuk jamaknya die Studenten. Ditambah Ausweis atau tanda pengenal. Jadi der Studenten Ausweis itu adalah tanda pengenal siswa. Oke. Untuk imbuhan ER sama kayak EN, dia itu dari bentuk seringnya dari bentuk jamaknya. Kayak das Kind kan bentuk jamaknya di kinder. Kan kita udah belajar bentuk jamak kan kemarin plural. Jadi das Kind plus das Zimmer jadi das Kinderzimmer. Oke, sampai sini, Vicky, gimana? Ini udah paham Kak, masuk Kak, paham. Oke, Jelendang. oke. Giana. Ini ada yang mau SS dulu? Hujannya kedengeran nggak? Enggak kedengeran full aman full. Oke. Silakan yang mau SS. Yang mau SS boleh 1, 2, 3. Lanjut, hubung 3. Hubung 3 ini yang adjektif plus nomen. Oke, aku masuk. Nah, Ya, kita masuk ke hubung try di sini. Di sini tuh kalian nggak susah, tinggal gabungin verben lagi, adjektif dan em, bentuk dari, aduh, kalian gabungin si adjektif plus si nomen, tinggal dibentuk aja.
Kayak yang tadi udah dibilang, artikelnya itu dari nomen terakhir. Pun yang pertama ini tuh adalah adjektif, jadi kita ambil dari artikel nomennya. Awas contoh yang A itu adalah Schwarz plus das Brot. Jadi das Schwarzbrot. Jadi das Schwarzbrot. Nah, salah atau enggak? Aku juga bingung karena begitu. Ada yang mau jawab bagian B, C, D, dan E? Mungkin. Oh, Bang, Kayak semangat banget. Silakan Bang, Bang, silakan Bang. Yang B, Bang. di Großstadt. Die Großstadt, genau, die Großstadt. Gross plus di Stadt, jadinya di Großstadt. Yang C ada yang mau? Eh, Fresh die Milch. Die Frisch Milch. Genau, die Frisch Milk. Die Frisch Milk, genau. Lanjut yang D, ada yang mau? Yang D, yang D, yang D. Kok Bang semua? Yang lain nggak mau jawab. Padahal ini ada lumayan rame loh. Dwi, silakan Kak Dwi. Kak Dwi, silakan. Kenapa bisa di depan, Kak? Itu tinggal ini kan yang D, Iya, yang D. yang D ya. Das Kleinkind. Genau, das Kleinkind. Das Kleinkind, genau. Lanjut yang E yang terakhir. Ayo, 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 ayo. Ayo, ada yang mau? Saya Kak Ika. Ika, silahkan Kak Ika. Das Altpapier. Genau, das Altpapier. Genau. Tadi di atas ada contohnya ternyata. Hoch plus das Haus. Das Hochhaus. Dari kata house, artikelnya das Haus. Nah, kita lanjut ke Yubung 4 ya, teman-teman. Ini tidak banyak, susah gampang ya. Di sini itu ada contohnya yang tadi udah dibilang, kalau verben plus nomen, verbennya dihapus dulu en atau n-nya doang. Yang contoh yang pertama itu schlafen plus di tablette, jadinya di schlaf tablette, karena schlafen itu kata kerja dihapus dulu. Ini dihapus en-nya ya, jadinya dia di schlaf tablette. Yang kedua warten plus das Zimmer, warten dihapusnya n doang, jadi Wartezimmer, das Wartezimmer. Gitu. Yang yang Yubung 4 ini kita tinggal gabung-gabungin aja apa yang pas. Contohnya waschen plus Maschine jadi Waschmaschine, dihapus en-nya karena itu adalah verben. Di sini semua adalah verben yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu semua adalah nomen. Jadi ada yang tahu yang mana yang cocok? Atau aku kasih dulu contohnya satu? Oke, aku kasih dulu contohnya Kak, satu. Atau langsung aja mau, Bang? coba Kak. Oke, silakan Bang. Bang semangat ini Bang. Das Kaufhaus. Das Kaufhaus, jauh ya mainnya. Oke, genau, das Kaufhaus. Kenapa Kaufhaus? Karena Kaufen adalah verben, Menjual. dihapus en-nya, ditambah das Haus, jadinya das Kaufhaus. Lanjut. Ada yang mau? Saya Kak Ika. Oke, boleh. Silakan. Kak Ika kah? Iya, Ika. Oke, silakan Kak Ika. Yang Fragen pasangannya Word. Jadi das Frage Word. Genau, das Frage Word. Lanjut, ada yang mau? Sekali lagi Kak. Bang lagi, nggak apa-apa Bang. Yang lain penakut Bang. Lanjut Bang. Tanskurs di aduh lupa lagi ya artikelnya di Tanskurs bukan sih? Der Kurs. Der Kurs berarti der Tanskurs. Genau, der Tanskurs. Dihapus en-nya ditambah nomen kurs jadinya
Der Tanzkurs. Lanjut tinggal 1, 2, 3 lagi. 3 lagi. Ada yang mau? Ada yang mau? Indah nggak mau Indah? Kayla mau? Mau kok tumben gak bersuara? Izas, Diki. Ayo, ayo, ayo. Mau? Apa aku lagi? Bang lagi. Bang lagi. Oke, Bang. Gak ada yang tunjuk tangan tetap. Oke, silahkan Bang. Eh, di Reise Bureau. Di Rise Bureau. Um, bener deh, bener. Di Euro. Rise Bureau. Bureau. Deh kayaknya. Das Rise Bureau. Lanjut, tinggal 2. Masa nggak ada yang ngomong terus? Masa kalah sama Bang? Ada banyak loh Aku capek ini. guys. Gantian Abdul. dong. Apa Bang? Aku capek mikirnya Kak. Gantian dong. Itu yang lain. Gantian. Lihat, Bang sudah lelah guys. Ayo, ada yang mau jawab? Tinggal 2 lagi. Ayo. Ayo, ada yang mau? Saya mau coba lagi, Kak. Boleh? Ika. Oke, Kak Ika. Silahkan Kak Ika. Platz yang spielen pasangannya Platz Genau. gimana tulisannya, Kak? Platz. Jadinya apa? Der Spielplatz. Genau, der Spielplatz. Genau. Yang terakhir, udah tahu dong jawabannya apa ya kan? Tinggal 1 kok itu. Ayo, ada yang mau jawab? Ya, dijawab aja lah ya. Udahlah, dijawab aja lah ya. Iya kak, kita jawab aja kak. Oke, aku jawab aja ya. Jadi, Gehen plus Weg itu jadinya, Weg apa sih? Bentar. Weg itu... Pavement. Der. Apa pavement? Jalan. Gimana? Trotoar. Artinya Enggak, trotoar. aku bukan nyari artinya. Nyari artikelnya. Oke, Der. der Weg. Ada yang mau nanya sejauh ini? Ada yang mau nanya? Hayo, ada yang mau nanya? Soalnya kita udah mau masuk materi lain. Nanti nyesel kalau nggak nanya sekarang, kalau kepo-kepo. Oke, sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Boleh di SS dulu. Silahkan di SS, teman-teman. Berarti abis ini masuk materi aja kan? Abis itu udah sesi tanya jawab. Gimana tanya jawab pasti lama. Masuk Iya. aja terus. Aku. Kan ini masih gampang. Ya, ini masih gampang. Aku mau nanya dong Kak. Silahkan. Kalau camping mahan itu Camping mahan tuh beda lagi. iya itu Camping mahan tuh beda lagi. emang dikerjain. Kayak emang satu kalimat tuh dia nggak digabung. Oh gitu. Tak kira mah ini penggabungan kalimat gitu. Nah, itu nggak digabung. Itu kan terpisah kata kerja sama campingnya. Kalau kita melakukan tuh emang kita melakukan camping. Ismaha camping atau Ich will camping machen. Itu kan terpisah ya. Aldo. Masih bingung untuk der didas tapi masih belajar untuk dimengerti. Der itu maskulin, di itu feminin, das itu neutral. Untuk maskulin, feminin, neutralnya semua udah ditentukan dari Jermannya sendiri. Jadi silahkan dicari apakah dia maskulin, feminin, atau neutral. Lalu diubah. Kalau maskulin dia der, kalau feminin dia di, kalau neutral dia das. Udah, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak, biar lanjut. Kazaki, silahkan lanjut. Udah mau masuk ini kan komposita? Ya lanjut Kak. Komposita. Komposita udah kelar. Tapi Udah. kan Jenis regel. Adjektif. Mau masuk adjektif langsung. Hah? Kirain mau masuk genus regel. Iya, kan komposita kan sebenarnya. Iya, ini komposita. Genus regel kemarin belum ya? Oke, Genus lanjut. regel
Iya kan itu jatuhnya belum Kalian mau belum masuk. mau di oke. Kok SS dulu gimana guys. tuh? Silakan yang mau Satu, SS. dua, tiga. Oke, Oke, sudah lanjut akan dilanjut ya. genus regel. Aku yang jelasin full, kirain kamu. Itu aku nggak ngerti, ya ampun, astaga. Oke, Aku bentar. mau belajar juga ceritanya, mau belajar juga ini. Ya, aku stabiloin bentar ya, nanti aku jelasin. Gimana? Oh Aku oke, stabiloin dulu baru ntar aku jelasin. oke. Bising nggak kedengeran soalnya. Oke, kita masuk ke genus regel atau peraturan dalam menggunakan der didas atau karakteristik ya. Kisi-kisi kita misalnya pakai der kah atau di kah atau das. Oke, yang pertama der dulu ya. Apa aja sih yang menggunakan artikel der? Pertama, männliche Personen und Tiere. Oke. Eh, orang laki-laki atau binatang. Tapi nggak semua binatang ya. Kalau misalnya männliche Personen itu udah fix menggunakan der. Contoh der Kollege, der Professor, der Lehrer, der Student, der Schüler, dan der Minister, der Presiden, ya, dan lain-lain. Untuk hewan, itu kalau nggak salah, aku lupa, itu yang hewannya melambangkan laki-laki. Atau misalnya dia memiliki karakter yang kuat. Contoh, der Löwe, singa, der Elefant, gajah, der Bear, beruang, ya, itu menggunakan artikel der. Oke. Yang bawah männliche Berufe sama aja kayak männliche Personen, itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh cowok. Contoh der Arzt, der Profesor, der Lehrer, der Polizei, dan so weiter und so weiter ya, dan lain-lain. Menggunakan artikel der. Apalagi yang menggunakan der itu adalah Monate, Tage, und Tageszeit. Maksudnya apa? Itu bulan, karena aku udah pernah ajarin waktu di awal, bulan, terus nama-nama hari, sama Tageszeit itu waktu, keterangan waktu dalam hari, misalnya pagi, siang, sore, malam. Oke. Oke, yang monat biasa ya, udah ya, dari der Januar, Februari, sampai Desember pakai der. Hari sama dari Montag bis Sonntag pakai der, karena akhirannya sama, tak semua. Untuk Tageszeit itu ada der Morgen, terus der Abend. Sebenarnya ada banyak, ada der Morgen, ada der Vormittag, der Nachmittag, der Mittag, der Abend. Tapi malam itu die Nacht. Maksudnya malam tuh tengah malam ya, kayak sekitar dari jam 10 sampai jam 12 malam. Itu pakainya dinah. Makanya ada bilang di tengah atau tengah malam. Abend itu juga malam. Tapi itu tuh penggunaannya kalau dalam sapaan Guten Abend itu sapaan malam biasa. Tapi kalau Guten Nacht udah pernah kan, itu untuk tidur kayak good night. Terus untuk akhiran or, der Motor, ya, dan lain-lain. Terus en, der Garten, juga yang akhirannya en, juga sama. Terus ismus juga, sebenarnya ada catatanku kan yang kemarin ku kasih, itu ada belakangnya is, der Tisch, terus R, biasanya der Träger, der Sauger, kan. Dan ada yang di catatanku bisa kalian lihat lagi. Dan penggunaan di sama kayak yang der yang awal, weibliche Personen itu adalah orang perempuan ya, sama aja kayak der Kollege, tapi bentuk perempuannya der Kollegin. Kalau ada di Studentin,
dikuligin, dilererin, diprofesorin, dipolitsistin. Ya. Kalau tire atau hewan, di sini biasanya hewannya yang melambangkan atau memiliki karakteristik perempuan seperti di Katze, terus ada beberapa lagi, aku lupa. Ya, pokoknya yang melambangkan memiliki karakteristik seperti perempuan. Weibliche Berufe, ya, pekerjaan yang dilakukan oleh cewek, ya, di Ärztin, dokter juga sama, di Lehrerin dan lain-lain, ya. Biasanya sering Gemüse und Obst, sayuran dan buah menggunakan artikel di. Cuman kemarin ada pengecualian yang aku bilang, untuk buah-buahan yang berasal dari negara tropis, kebanyakan menggunakan artikel das rambutan, das durian, dan lain-lain. Oke. Nah, ini juga aku udah sempat bilang, belakang Heit, Kite, Schaff, itu menggunakan di. Oke, die Zeitung, die Vorstellung, die Hoffnung, dan so weiter. Terus Heit, biasa semua. Die Krankheit, die Schwierigkeit, dan lain-lain. Heit, bisa. Die Schaff, oke. Die Mannschaft, die Gesellschaft, terus ada Wissenschaft, di Wissenschaft, bisa. Nah, untuk setelah itu ada untuk akhiran tet, ion, ik, sama ur. Oke. Di Aktion, di Kombination, di Option, terus di so weiter. Coba. Di terus di Universität pakai di. Oke. Untuk das itu untuk akhiran cen atau lain. Sebenarnya akhiran cen untuk lain ini adalah materi A2, artinya kecil. Oke, jadi untuk beberapa kata yang menggunakan akhiran cen atau lain itu menggunakan artikel das dan berarti kecil. Das Mädchen artinya gadis kecil. Di das Tischlein adalah meja kecil. Das Blumenlein bunga kecil. Terus belakangnya ENT, das Apartemen. Oke. Terus das Zentrum. Ya, das Zentrum, terus di Imperium, das Imperium, ya, und so weiter. Terus yang pasti menggunakan das itu adalah verben yang kita bentuk sebagai nomen. Jadi infinitif selalu menjadi das. Maksudnya gimana sih, kayak das lernen itu kan verben awalnya lernen. Tapi kita bisa buat lernen ini jadi sebuah kata benda. Oke, jadi contoh kalimatnya, beim Hören und beim Lesen bin ich ziemlich nicht so gut. Dalam mendengar dan membaca, sayangnya aku tidak begitu bagus. Oke, untuk genus regel ini pure menghafal, harus sering-sering baca. Kalau misalnya kalian baca terus kalian nemu satu kata gitu, aku saranin tulis aja plus artikelnya supaya kalian bisa hafal artikel plus sama nomennya juga. Lanjut ke hubung 1. Kak Flo. Oke, bentar aku penting dulu. Kita masuk ke Yubung 1. Di sini ada kata-katanya, di sini ada nomennya, tinggal dimasukin aja dia ke der, di atau das. Tapi biar berurutan, kita berurutan aja ya, dari Onkel, Wohnung, Wagen, Lehrerin, Station, Nachbarn, Brotchen, Freundin, Mai. Gitu. Terus ke bawahnya lanjut lagi. Berarti tolong diturunin dikit dong biar dilihat tabel genus regelnya. Oke, ada yang mau jawab, ada yang mau jawab. Jangan bilang Bang lagi. Bang sangat bersemangat loh dia loh. Ada yang mau jawab? Indah, silahkan Indah.
Pencet, Kak. Gimana? Iya, ya. Wohnung, eh dia, Dia oder der? Di. Di di, Wohnung. Ya, di Wohnung, genau, di Wohnung. Kenapa takut-takut, Indah? Indah ya, Indah. Agak eh segan manggilnya Indah. Wagen, Wagen dieser, Gimana? Tadi wagen apa, Indah? Wohnung di dia, Wagen di der, Oke. Wohnung di, langsung aja di Wohnung der Wagen. Gitu. Oke. Kita, bentar, aku nggak tahu Wagen itu apanya, apa nih namanya? Wagen, der Wagen, benar. Der Wagen, genau. Di atas ada, padahal kenapa aku nggak lihat ya? Oke, lanjut. Maya dulu baru Bang. Maya dulu, silakan Maya. Oke, Kak. Yang der Lehrerin, Der Lehrerin, Lehrerin. ya. Terus der Der, Opa. kita ini ya. Kita Oh, enggak beda. apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tadi der Lehrerin, kamu yakin itu der Lehrerin? Ya, Iya. Eh, kurang tepat. Itu kurang di tepat. Lehrerin. Di Lehrerin. Bisa dilihat tadi Oh, di ya, ya. Maaf, Kak. Di Lehrerin, karena itu iya, di perempuan. Lehrerin, genau. Di Lehrerin. Terus tadi der Opa. Ya, der Genau. Opa. Opa männliche Personen ya. Oke, kita Ya. lanjut. Station. Ada yang mau jawab? Tadi Mbang ya, Mbang. Silakan, Mbang dulu. Oh iya, Lehrerin kan perempuan, coy. Gimana, Bang? Sorry, Bang, nggak kedengeran. Das Station gak sih, Kak? Das Station. Station. An. That's Genau. Das, Iya kan? oke. Kecil kan? Ya betul, meja kecil. Racun. Das Station, lanjut Nahbar. Ini suara tidak kondusif ya. Nahbar, ada yang mau? Izas. Der Mbak mau Nachbar. jawab? Der Nachbar. Der Nachbar, genau. Der Nachbar. Udah. Brotchen, ada yang mau jawab Brotchen? Boleh, Kak. Oke, Restiani silahkan. Das Brotchen. Oh, das Brotchen. Vicky, silahkan. Diambil. Di Freundin. Gimana? Di Freundin. Genau, die Freundin. Di Zeitung. Die Zeitung, genau, die Zeitung. Der Professor. Der Mai, Kak. Santai, der Profesor, der Mai. Der Yang Mai. nyatetnya Zaki kelabakan. Oke, pelan. Pelan. Der Polizei. Gimana? Der Polizei? Genau, der Polizei. Terakhir das Datum. Das Datum, genau. Der Polizei udah, Profesor udah, Zeitung udah, Mai udah, Freundin Satu udah, lagi. sampai. Di Information. Genau, di Information. Oke. Sampai Information udah, sekarang Pakung, silahkan Indah. Dia vakum. Di Pakung, genau, di Pakung. Lanjut, ada lagi yang mau? Mau lagi? Dia reporterin. Di Reporterin, genau. Matchgerai, ada yang mau jawab? Matchgerai. Di Mesgerai. Matchgerai. Gimana? Matchgerai itu apa? Matchgerai itu apa? Matchgerai itu Toko daging. Toko daging iya, gak sih, Kak? Apa ya? Mesgerai bukan, Kak? Di Metzgerei. Di Matchgerai, genau. Bakrai. Bakrai. Kalau dia selalu di. Oke, kita lanjut. Matchgerai udah. Natur. Di Natur. Di Natur, genau. Natur. Di Natur, genau. Musik, ada yang mau jawab musik? Di musik. Genau, di musik, musik. genau. Genau, di Der musik.
Der Der, Mittwoch. genau, der Mittwoch. Opa udah, Optimus. Optimismus. Der, Kak. Der, Der genau, Optimus. Ismus. Der. Genau. Kelabakan sepertinya. Oke. Lanjut. Gesundheit. 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 Die. Die, genau. Die Gesundheit. Indah, mau jawab Indah? Dokumen? Das. Dokumen. Ya, genau. Das Das Dokumen. Dokument. Men. Ya, men. Monitor. Ada yang mau jawab? Tinggal 3 lagi nih. Der Der Monitor. Monitor. Der Genau. Der Monitor. Monitor. Genau, der Monitor. Pabrik. Ada yang mau jawab Fabrik. pabrik? Die Fabrik. Fabrik. Genau, die Fabrik. Genau. Terakhir, Wirtschaft. Die. Das. Die. Das Die. oleh di. Ada banyak nih, ada Die. banyak. Die. Pakai Die. das. Die. Das Wirtschaft. Di Die. atau das? Die. Ya, di, genau, di. Ya, oke, santai. Di situ ada Schaft, di Wirtschaft. Oke. Oke, sudah semua? Sudah semua? Sudahkah? Sudah itu semua? Oke. Lanjut penjelasannya, Kak Zaki. Silakan. Nggak ada penjelasan. Ini kan cuman artikel aja. Langsung Harus aku gabung. dihafal. Ya, Oke. hubungan. Sabar, diisi Ntar aku dulu. baca dulu. Bentar. Dengan schreiben Sie die Artikel Nomen auf ein meist Maß. Before of Maß oder Nomen Neustall Wagen. Oke, kita masuk. Bung Choi, sama seperti tadi, tapi ini adalah verben. Verben ada juga sih nomen langsung. Silahkan. Kalau yang mau Silahkan. SS, silakan SS Oh, dulu. SS dulu yang mau SS. Kita masuk Bung Choi. Terakhir sini Bung Choi. Abis itu sesi tanya jawab sih. Dikit ini. Pasti banyak pertanyaan sih. Bukan buat yang ini, tapi buat komposita. Oke, kita lanjut Bung Choi. Ada yang mau jawab? Ya kan udah di Essen apa itu? Das, Kak. Genau, das. Das. Essen adalah infinitif ya. Infinitif als Nomen. Di situ udah ada kok dari itu Mas Nomen. Mas tuh di situ tuh apa sih? Topeng. Maskulin. So maskul. Apa sih dia memang buku, Mbak? Oke, lanjut. Das Essen, hubungan lanjut, hubungan. Di, genau, di pasti udah ada di atas kan. Di hubungan. Lanjut. Der Norden. Der Norden. Der Genau. Norden. Siapa sih yang jawab? Aku nggak lihat. Indah ya? Oke, Indah. Lanjut. Augen. Ada yang mau jawab, Augen? Augen. Die. Di Augen, genau. Di. Plural ya, itu Auge. Oke, lanjut. Tanchen. Das. Genau, das. Kuchen. Hampir aku jawab. Die Kuchen. Di, genau, di. Ini yang udah plural, terus khusus der, terus yang infinitif als Nomen. Oke, kita lanjut. Kuchen Hosen. der. Tapi Kuchen juga di. Oke, dua-dua. Oke, dua-duanya. Oke, dua-dua. Der Kuchen itu. Der Mas Kuchen Fadi tuh. Web Multiplicator. Der Kuchen tuh satu. Di Kuchen tuh kue-kue dua. Ada lebih dari satu. Plural. Apa? Di Hosen. Pluralnya bukannya kuhe ya, pakai yang itu umlaut. Itu Kuche dapur. Oh, Kindergarten. Kita masih Hosen loh. Kok jauh banget ke Garten Bang? Oh, Oke, gak apa-apa. Der Garten, gak apa-apa. Hosen. Der Garten, Hosen. Die Hosen. Genau, die Hosen. Dari kata Hose ya itu, celana. Hosen itu udah plural. Lesson. Yang lainnya suruh jawab dong, Kak.
Yang Das lain Yang lain, suruh jawab dong, Kak. iya yang lain jawab dong, langsung jawab aja nggak apa-apa, nggak usah tunjuk tangan. das Lesson. Das Lesson, genau, das Lesson. Regen, ada yang mau jawab Regen? Langsung jawab aja deh. Der Regen. Der Di Regen, Regen. genau. Di Regen atau der Regen? Di 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 Regen. di atau das? Der atau das? Der Regen. Der Regen. Regen. Oke, der Regen. Das Lanjut. Taschen. Di das Taschen. Di Taschen, genau, di Taschen. Itu udah plural. Garten. di Garten das di. Ga- der Garten di. Garten der. Sorry. Der. Garten der Der Garten. Frankenheiten. Tadi Frankenheit, sekarang Frankenheiten. Apa itu? Frankenheiten. Krankenheit. Nein, Frankenheiten tuh apa ininya? Artikelnya. Di. Best timnya. Di. Di. Genau, di itu udah plural. Schinken. Schinken? Kok aku gak pernah dengar? Das. Ham. Der. 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 Der Schinken. Ham. Iya. Iya, en kan? En. Lanjut, Leben. Leben tentu dong tahu. Di Leben. Di Oh, bukan. Leben? Das. Bukan kan? Der. Das, genau, das Leben. Lanjut, Antworten. Di, Kalau Kak. infinitif mah semua di das. Di, Der. der, Der Antworten. dan der Antworten. Di, das ya teman-teman, das. Kalau Antwort itu Antwort tuh der apa dia? Pokoknya Antworten yang ada Der. endungan n-nya itu, yang ada endungannya tuh jadi das. Der Antwort, die Antworten. Mhm. Enggak, kalau Antworten tuh Antworten tuh banyak. Kata singularnya der Antwort. berarti masukin Der. dua. Di Antworten, di Antwort dong, di Antwort dan di Antworten. Oke, die Antworten. Di Antworten, terus das Antworten. Kan man sagen. das Sprechen. die sprechen. Die Di sprechen. di Das. di Di. Das. Das Das. Sprechen, Kak. Das. Itu Das. infinitif, itu adalah kata kerja yang endungannya antara n dan en. Itu biasanya kata kerja. Jadi berubahnya selalu jadi das, teman-teman. Jadi itu adalah das Sprechen. Genau, das Sprechen. Lanjut, Beamen. What is Beamen? di Birnen. Oh my God, Birnen. Die Birnen. Die Birnen, genau. Die Birnen itu plural. Terakhir. Braten. Der. Der, genau, der Braten. Der Braten. Oke, sudah semua ada yang mau ditanyakan? Der Braten. Die Birnen. Oke, ada yang mau nanya mungkin? Aku masih sedikit bingung sih Kak, asli, buat penempatan artikelnya. Buat penempatan artikelnya, tadi yang pertama itu dia tuh semua adalah nomen. Enggak juga deh. Itu semua nomen enggak sih? Pabrik, Wirtschaft, Natur, Mensch, Mai. Mai itu ya itu semua langsung singular. Tapi yang tadi hubung cuai ini dia itu contohnya Antworten, terus Küchen, terus Birnen, terus apa lagi ya? Itu aja Taschen. Nah, itu tuh dia di plural. Udah lebih dari satu. Sedangkan yang Leben, Antworten, Sprechen, terus Tanchen itu adalah das. Karena itu adalah kata kerja yang diubah menjadi nomen. Terus yang der emang aslinya maskulin. Begitu. Apa mungkin membingungkan sekali kah, Bang? Tapi bisa diperhatiin di tabel itu ya. Tabel itu udah utamanya sih. Masih sedikit rada lag belum sih Kak otak kayaknya. Nggak apa-apa, nanti ditanya aja.
Oke, lanjut Kak. Lanjut, materi kita udah habis, guys. Sisa 15 menit ya. Kita mau ngapain ini? Kita mau ngapain ya sisa 15 menit? Aku lihat materi dulu. Komposita, adjektif. Mau masuk adjektif, tapi kayaknya nanggung. Ngapain kita? Zaki, Ikut Ini aja aku mah. tutup aja. Tutup aja. Oke, tutup aja. Terus, Kahut. Ikut aja tutup. oh, tutup. Mau tidur. yang bilang kahut. Fokus dong. Kahut si Bagasnya teh lagi nggak ada. Lagi spreken dia buat ujian. Jadi gimana? Masuk Mau cari hubung dulu lah. Cari hubung dulu tentang komposita Genusregeln. Bentar ya. tanya jawab. Tanya jawab Kak, apa nih mau nanya maksudnya? Kak. Ya, Boleh, boleh. Ini apa sih? Saya kan udah searching-searching nih ya tentang participe present sama participe perfect. Cuma masih bingung gitu Kak. waduh, Perbedaannya tuh Oh, apa? jauh banget. jauh banget Aduh, Demil. Oke, aduh, yang jadi ini present saja belum lancar mau masuk particip. Yang lain nih bingung. Maksudnya tuh nanti dijelasin di 20-30 sih gimana sih? Tunggu yang lain keluar dulu. Kalau emang masih. kan, Oh Ini iya Kak. kamu masih A1 apa berapa? Ya, saya Kak. nah tuh di Ah, A1. Apa? A1 kamu Saya kan level masih berapa? Ah, masih Biki. A1 akhir. iya. A1 akhir. A1 akhir harusnya udah dong particip, cuy. Partisip 1, partisip 2 itu di B1. Ih, nah, Tapi oh, hah? Particip cuy aku. Oh my god, sorry. Kan dia ngomong partisip 1, partisip 2 itu tuh kayak lieferende Sprache sama gelieferende Sprache. Tapi Bahasa. by the way, Biki mau pakai di mana participnya? Kenapa tiba-tiba kepo particip? Karena belum pakai. soalnya ini kan lagi buka Leo ya. Terus ya tiba-tiba nemu aja gitu Kak. Udah, Biki mending jangan dipikirin dulu, Biki. Jauh, A2 aja belum, Biki. Nanti pusing. Ya itu kayak gimana ya? Pokoknya kayak contoh, aku kasih contoh aja. Uncommon uncommon Woche sama ungekommene Woche itu pakai particip 2, sedangkan ungekommene ribet sumpah lupa guys. Ya Kak udah nggak usah Kak. Ribet Kata banget aku emang jangan kayaknya. ya, Biki. Oh Jangan gini ya. gini. Enggak. Kochende Wasser sama gekochende Wasser. Kochende Wasser tuh air yang dimasak, gekochende Wasser air yang telah dimasak gitu artinya. Oh, Oh, berarti present sama ini lampau. Ya, genau. Tapi penggunaannya nggak segampang itu. Nanti aja di B1, agak susah itu. Oke Kak. Kak, buat penulisannya gimana sih Kak? Tulisan apa, Bang? Yang ini, yang barusan? Yes. Bang. Apa udah bener gak sih kalau misalkan gue ngomong kayak gini, misalkan nih zum Beispiel ya, ich habe ein Buch von die Bibliothek gelesen gitu. Ich habe Ich ein habe Buch. ein Buch von die Bibliothek gelesen. Bener kok, itu bener. Ich habe ein Buch in der. Inder. Sebenarnya tuh mau pakai dus, tapi udah nggak jadi. Lewat. Pas. Mending jauh-jauh. Kata Tapi aku teh, Bang, kamu mau ujian A1, Bang. Takut keluar gitu, takut dischreiben ini gitu. Belum, Bang. Jauh banget, Bang. Nggak sesulit Ah. itu kok A1. Beneran. enggak, Bang, bener pola kalimatnya benar. Ich habe ein Buch in die Bibliothek gelesen. Salahnya cuman indinya doang. Harusnya in der. Aku pakai font Kak. Bang, nggak pakai Font? ini, tahu. Oh, pakai font. Von der. Enggak, ein Buch von Bibliothek. Bibliotek. Langsung, dia tuh langsung. Von der Bibliothek. Harusnya tuh kalau misalkan font tuh buat manusia, tahu. Font tuh buat manusia, Bang. Enggak, benar. Dia benar. Sebenarnya font buat manusia nggak sih? Sama Oh. aja. Sama aja. Von der Bibliothek. Tapi aku saranin pakai artikel von der Bibliothek supaya ketahuan biblioteknya yang mana. Aduh, jauh banget. Yang lain mau belajar apa? Ya, tulis kayak gitu. Nah, berarti kalau kata Kak Jaki kayak gini. Apa? Berarti kalau Dia nulis misalnya komentar. Dia nulis komentar. Oke. tuh, Ich habe ein Buch
Bum. Aduh. Von der. Kok for? For artinya di depan. Jangan Von der digabung-gabungin. Founder dari nggak bisa digabung. Nggak bisa Jangan ononyi. digabung-gabungin. nggak bisa digabung. Von der. Jangan digabung-gabungin. Dia bukan Kecuali dem. von dem baru bisa jadi vom. Tapi kan bibliotek Iya bibliotek. di Kita baru belajar loh. bibliotek. Oke. Wir gingen in Kaufhaus. Pas. Wah, pas. Aduh, udah. Yang lain mau belajar apa teman-teman? Jangan pikirkan Embang sangat melaju, dia mau ujian. Nggak, gue cuman takut Kak, asli Kak, takut nilainya nggak cukup di kedutaan. Bang, udah for Brighton belum sih? A1. Bentar, Fulbright itu apa ya? Lupa gua. Persiapan di les gitu. Persiapan untuk ujian A1. Udah pernah ujian di les itu 3 kali. Berapa tuh? Rata-ratanya aman kan? Awal-awal maka dapatnya ya cuman 25 gitu awal-awal. Ujian Itu kedua udah dapet, keseluruhan. Itu udah keseluruhan. iya, enggak itu lesson sprechen sama Horen. Enggak, Iya, lesson ya itu keseluruhan, Bang. gitu. Sprechennya mah nggak dinilai gitu. Cuma katain bagus kata guru saya itu. Nah, pas ujian kedua dapat 60. Nah, ujian kemarin terakhir tuh hampir nyentuh 80 ya sekitar 79-an gitu. Cuman nggak Nah, tahu itu kalau sprechennya gitu. tapi kan meningkat ya, meningkat. Iya, Sebenarnya tuh bisa. Tapi Bang, menurut Bang bagus gak Sprechen? nggak tahu kasih rada bimbang gitu. Maksudnya meragukan diri sendiri gitu. Jangan Bang, tenang aja. Padahal diri sendiri bimbang. Oke. Saya tuh jawab yang hubung-hubung yang ada di sini gitu ya. Saya tuh kadang kala masih bener enggak gitu ya. Gitu. Hati mau berkatanya artikelnya misalkan dashbook gitu ya. Artikel udah ngomong das gitu. Tapi di otaknya punya der gitu. Masih sering kayak gitu tuh. Tunggu, Kak Zaki silakan jawab. Aku mau angkat telepon dulu. Halo? Apa Bang? Ya maksudnya saya tuh masih bimbang gitu Kak Jaki. Di hati mah artikelnya udah bener kadang kala. Tapi di otaknya kadang kala suka musingin gitu. Ya, itu kalau aku sih Semangat Bang. triknya sih ngomong cepet Bang. Tapi aku nggak saranin. Aku ngomong cepet ini Kak. Apa sih? Takut orang-orang gak pada ini gitu. Ya, Nggak makanya aku nggak saranin kayak misalnya, uh, kan ada pertanyaan kayak gini nih, misalnya eh apa ya? Please talent pakai yang mana ya? yang konon si kurs talent Itu mah terkenal. perkenalan, jangan. Oke, was haben Sie bisher nach Ihrer Schulzeit oder nach Ihrem Abitur gemacht? Misalnya pertanyaannya itu ya. Misalnya jawabnya cepat. Eh, so nach dem salah kan tuh. Nach der Schulzeit bin ich schnell direkt auf an der weh, kok gue ngomongnya pelan banget sih. Oke, misalnya nach der Schulzeit bin ich direkt an der Sprachkurs gegangen. Tapi kalau bisa cepet, jadi kayak artikelnya kalau bisa eh, jangan sampai kedengeran. Kayak misalnya nach der Schulzeit bin ich direkt an den. Jaki, aku mau nanya dong. Ini, Kan harusnya an kan den. Coba baca. Kak Jaki, Ya, aku mau nanya nih, kan kemarin kan ada yang nanya tren bar tuh. yap. Nah, ada suatu kebingungan saya tuh di situ tuh. Padahal udah diajarin gitu, udah nanya gitu, takut gurunya malah gedek gitu ke saya karena nggak ngerti-ngerti gitu kan ya. Nah, saya tuh bingung di sini gitu. Kalau misalkan ada sebuah kalimat gitu kan, tapi panjang gitu. Kan katanya kalau misalkan contoh lah kayak off makan gitu kan, membuka sesuatu kan. Hah? Kan off-nya harus di akhir. Nah, kalau misalkan ada beberapa kalimat gitu yang bisa memutus dari off itu apa gitu atau enggak? Apa off-nya itu harus benar-benar komplit di akhir atau gimana gitu? Titik sih biasanya Bang.
Titik. Sama ini, harusnya kamu udah belajar yang namanya Nebensatz atau anak kalimat. Biasanya Udah udah itu kan? Neben. Udah. Untuk Ini penggunaan trend bar, di mana kalian taruh prefix atau tadi kayak auf makan, aufnya di belakang, itu biasanya auf ditaruh di akhir dari satu kalimat. Oke? Tapi jenis kalimatnya selalu Hauptsatz atau induk kalimat. Kalau untuk Nebensatz beda lagi ya. Oke, misalnya tadi kata Bang panjang gitu. Kalimat yang mau dipakai misalnya gimana? Oke, ich bereite die Prüfung die Prüfung für meine Sorry. Kayaknya ini kita udah kejauhan bahasannya sama Mbang. Padahal yang lain belum pada keluar. Jadi yang lain gimana kita Tuh, contoh. lanjut ini aja ya nanti di tugas aja ya. Oh, berarti itu kalau misalnya buat Schreiben kita pengen lanjut ke trend bar lagi tuh harus ada titik atau koma gitu. Halo Kak Jaki. Kalau koma bisa, misalnya kan udah sampai akhir nih. Terus koma, misalnya pakai Nebensatz yang kamu pelajarin apa? Bentar. Aduh, mana ya? Apa aja sih Kak? Saya dulu masih nyari soalnya. While atau das? While apa das? Oh, biasanya pakai while gitu, obol. Anjir, obol. Jawa amat. Oke. While ya, ich bereite die Prüfung für mein Studium vor, while while ini kan udah habis nih for-nya kan? Kan Yeah. vorbereiten. Oke. Nah. Ganti while ich gute Note bekommen will. Gitu. Jadi ini kayak gini. Tapi kalau misalnya Nebens dia trend bara di Nebensatz bentuknya jadi kayak itu modal verbnya dia sendiri berarti Kak. Kalau yang pakai while. Apa? Modal verbnya di akhir kalau pakai ini Nebensatz. Yap, betul. Kalau yang... kalau nggak pakai Nebensatz, kalau nggak pakai modal verben itu di mana berarti infinitifnya? Di belakang. Tinggal hapus saja. Tetap di belakang. Gitu dong. Enggak maksudnya kan itu tadi pakai modal verben gitu ya. Nah, kalau misalkan kata kerjanya ada di setelah will gitu, itu bisa nggak? Nggak bisa. Will harus di belakang. Itu kan while kan ya Kak, kan pakai modal verben. Tadi tuh while-nya di akhir. Nah, kalau misalkan ada kata kerja setelah while tapi misalkan while habe ih bla 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 gitu. Salah. Nggak bisa itu. Nggak bisa, harus begini bentuknya. Kalau kayak gini, yang ngejelasin nih. Itu kan pakai modal verbennya kayak berarti. Pakai modal verben. Berarti Nebensatz itu wajib pakai modal verben atau gimana? Ya enggak, tar lu, Flo tutup dulu Flo. Apa yang tutup? Udah 30. Oke, guys, sampai sini aja kayaknya. Sudah banyak yang keluar juga karena sepertinya bingung ya. Jadi sampai sini aja. Silahkan ditunggu tugasnya dari Kak Grace nanti dan ya gitu. Bis Samstag, guys. Bis Samstag. Oke. Apa Bang? Modal file. Iya, Nebensatz itu kalau misalkan nggak pakai modal verben gimana gitu? Ya, gini loh. Modal verben tuh. Misalnya, kan while. While itu kan Nebensatz atau anak kalimat. Iya Kak, maksud saya tuh
kalau misalkan kita pakai Nebensatz gitu, tapi Hmm. kita pakai Nebensatz tapi nggak pakai model verben, Modal verban. nggak pakai Ya, nih. Ellen gitu. Ini contoh nih. While ih, itu nggak pakai modal verban. Pokoknya kalau misalnya Nebensatz itu eh, rumus Nebensatz itu kata kerja selalu di akhir. Jadi misalnya Nebensatz, terserah Nebensatz siapa, Nebensatz, terus di sini plus, biasanya subjek, terus setelah subjek biasanya keterangan, adjektif dan lain-lain atau objek juga bisa. Terus di akhir verben. Kalau misalnya dia bentuknya apa namanya perfect atau dia pakai modal verben sama aja sebenarnya, kita copy aja. Sama, tapi bedanya subjek verben di akhir di sini apa namanya perfect. Oh, sorry. Kalau misalnya dia perfect atau modal verben, kalau dia modal verben pakai verben, tapi kalau dia perfect di sini pakai participle y. Oke. Terus di sininya kalau nggak MV ya namanya apa? Haben kalau nggak Z. Buset, panjang bener. Emang kayak gitu. Ntar dulu Kak, catat Kak. Ini rumus-rumusnya sangat penting sekali buat saya membantu di ini di Schreiben.